Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Khulafaur Rasyidin. Bahasan kita adalah akan mengenal sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meneladani sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Arti khulafa itu berarti pengganti. Ar-Rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk. Yaitu yang kita bahas adalah satu, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mari mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah. Beliau dilahirkan di kota Makkah tahun 573 Masehi. Nama orang tuanya Abu Quhafah At-Tamimi dan Ummu Khair. Abu Quhafah At-Tamimi ini ayahnya dan Ummu Khair itu nama ibunya. Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, Nama Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Yaitu yang membenarkan setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau menuju ke langit, kemudian kembali lagi ke bumi. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di saat orang lain tidak percaya, Abu Bakar mempercayai peristiwa tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Abu Bakar termasuk sahabat yang menemani dalam peristiwa hijrah ke Madinah, yaitu saat berada di Gua Sur. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Hijriah. Anak yang soleh dan solehah, ada beberapa jasa saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, mewujudkan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Perluasan wilayah meliputi Irak, Persia, Syria, Taima atau perbatasan Syam, dan Yarmuk. Abu Bakar membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah. Abu Bakar mengangkat seorang wali atau gubernur untuk setiap wilayahnya tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
Hal ini berdasarkan usul dari Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran ini dibukukan? Dengan alasan banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur atau meninggal dunia. Alasan yang kedua, Al-Quran dibukukan adalah ayat yang ditulis pada daun, pada kulit, pada kayu, itu mudah hilang. Anak yang soleh dan solehah, jasa yang keempat adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka memulai meninggalkan aturan-aturan Allah dan banyak keluar atau murtad dari agama Islam. Termasuk adanya nabi palsu, orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi. Anak yang soleh dan solehah, mari meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan yang pertama adalah tentang keikhlasan. Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin kaum muslimin hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, apa yang diperjuangkan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Anak-anak juga begitu, melaksanakan sesuatu, belajar, membantu orang tua, itu hanya mengharapkan ridha Allah. Keteladanan yang kedua adalah kesederhanaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang sangat sederhana, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Ini bisa kita tiru, meskipun kita punya segalanya, maka sikap kita tetap sederhana. Keteladanan yang ketiga, membela yang lemah. Abu Bakar As-Siddiq sangat peduli terhadap kepemimpinannya, terhadap rakyatnya, terhadap yang lemah. Maka anak-anak kelak saat menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi puncuk pemimpin perusahaan, juga harus memperhatikan bawahan. Keteladanan yang keempat adalah pemberani. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang pemberani. Kita juga harus berani, ya. Berani karena